Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Seperti pertemuan yang sebelumnya, bulan yang lewat kita melakukan pertemuannya kan Ibu. Hari ini juga kita melakukan pertemuan untuk mendiskusikan suatu topik, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Apakah perlu kita itu menjadi orang tua yang lebih baik? Menurut Ibu, apa itu yang dinamakan orang tua yang baik? Bagaimana menurut Ibu? Menurut saya, orang tua yang baik itu memberikan nafkah kepada anak saya dan juga menyekolahkannya. Ya, sangat bagus Ibu. Kalau Ibu, menurut Ibu bagaimana orang tua yang baik itu? Ya sama, ya rata-rata sama ya. Menjadi orang yang tua yang baik itu adalah memberikan nafkah, sudah menyekolahkan anak, itu sudah merupakan orang tua yang baik. Mengapa kita harus menjadi orang tua yang baik? Karena orang tua itu adalah contoh bagi seorang anak. Guru pertama bagi anak itu adalah orang tua. Sebelum ke sekolah, anak itu mulai dari umur 0 sampai 5 tahun ya kan Ibu, biasanya anak itu mendapatkan pendidikan dan pengasuhan dari orang tua. Jadi kita itu harus menjadi orang tua yang baik, karena orang tua yang baik akan mendidik ataupun membesarkan anak yang hebat. Kemudian Ibu, apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjadi orang tua yang baik itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, mengenai apakah Ibu pernah merasakan hal yang membahagiakan yang pernah Ibu rasakan ketika Ibu menjadi orang tua? Apa yang dilakukan anaknya yang membuat Ibu bahagia begitu? Kira-kira ada Ibu? Contohnya, anak saya berprestasi, saya merasa bahagia. Kemudian ketika anak saya disuruh sholat, dia mendengarkan apa yang saya katakan, itu akan membuat kita bahagia ya kan Ibu? Iya. Bagaimana sih Ibu, sudah mengantuk? Iya, Bu. Capek ke sawah ya Bu ya? Iya, Bu. Ya, itulah kita sebagai orang tua yang baik itu yang pertama harus mengingat hal-hal yang membahagiakan yang kita rasakan selama kita menjadi orang tua. Mengapa begitu? Karena jika kita mengingat hal-hal yang menyenangkan, membuat hati kita bahagia juga. Jangan diingat-ingat bandelnya anak yang bodoh, tidak menuruti perintah, karena itu akan menambah beban pikiran kita kan Ibu? Seharusnya kita mengingat hal yang membahagiakan itu saja, agar kita berpikiran lebih positif dan menimbulkan kasih sayang kita kepada seorang anak. Kemudian selanjutnya, hal apa ya yang bisa membuat kita agar menjadi orang tua yang lebih baik? Bisa ibu-ibu sedikit waktunya untuk berdiri sebentar ya Ibu. Berdiri, kita melakukan ada permainan, namanya permainan terbalik. Ibu-ibu saya harap untuk meniru apa yang saya perbuat ya Ibu ya. Contohnya, sebentar ya Ibu, saya tunjukkan contoh. Jika saya mengatakan kepala, saya akan memegang kepala. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Bisa kan Ibu dicontohkan? Bisa. 1, 2, 3, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut. Sudah? Iya. Apa yang Ibu rasakan? Ya, dipersilakan untuk duduk dulu ya Ibu ya. Dari itu,
Ibu Marito sudah senyum-senyum. Apa yang Ibu rasakan ketika kita melakukan permainan tadi, Bu? Rasanya semakin Semangat. semangat. Menghilangkan kantuk ya, Ibu. Ya, Ibu Bu. Anita bagaimana menurut Ibu? Ketika saya mengatakan ini adalah kepala, benar kan? Iya. Ketika saya mengatakan ini kaki, ini pundak, bagaimana menurut Ibu? Salah. Salah ya kan Ibu ya? Iya, Bu. Iyalah, begitu juga dengan kehidupan sehari-hari, di mana berkaitan dengan tadi topik diskusi kita, menjadi orang tua yang baik karena orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Jadi harus sesuai perkataan dengan tindakan orang tua, perkataan ataupun dengan perbuatan harus sesuai. Jangan seperti saya tadi dalam permainan, masa saya katakan ini kaki, ini lutut, itu tidak sesuai apa yang saya perbuat dengan apa yang saya katakan, ya kan Ibu? Iya. Ya, dari situ kita itu sebagai orang tua harus sesuai apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Contohnya yang tidak sesuai dalam kehidupan sehari-hari, ketika ibu menyuruh anak sholat pas azan maghrib, umpamanya kan berkumandang, ibu berapa anak Ibu? 4. 4. Ketika ibu mendengarkan azan maghrib, ibu otomatis menyuruh anak-anak apa kan Ibu? Sholat. Umpamanya ibu menyuruh anak sholat, Marito sholat, sudah azan maghrib, sementara ibu menonton sinetron, itu tidak bagus Ibu. Bagaimana? Sementara ibu saja tidak sholat, bagaimana saya itu kan? Karena anak itu cenderung meniru apa yang kita perbuat daripada apa yang kita katakan, daripada apa yang dia dengarkan. Ah, ibu saja tidak sholat, saya juga tidak akan sholat, begitu ya kan Ibu? Kira-kira dari situ ada yang ingin Ibu tanyakan atau mungkin memberikan pendapat? Tidak ada. Berarti pas ya. Apa tadi yang kita lakukan untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Ada 2 pembahasan. Yang pertama yaitu kita harus mengingat hal-hal yang membahagiakan yang kita rasakan selama menjadi orang tua. Yang kedua yaitu harus sesuai perkataan kita dengan perbuatan, perkataan kita dengan tindakan kita. Itulah yang perlu kita lakukannya kan Ibu? Saya harap setelah ini Ibu memberikan oleh-oleh ini kepada Bapak di rumah ya Ibu ya. Iya, Bu. Kira-kira itu saja mungkin pertemuan kita. Kalau tidak ada lagi pertanyaannya Bu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.